Apa tasrif usul dari qatala? Qatala yaqtulu qatlan qatilun maqtulun uqtul la taqtul maqtalun maqtalun miqtalun qutila yuqtalu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jadi dipercepat ya kajian sorofnya. Dulunya sorof itu hari Sabtu jam 8, namun kita rubah ke hari Jumat saja. Jadi biar sekalian setelah kajian fikih langsung sorof. Fikih itu fikih muyasar itu jam 8 sampai jam 9. Nah, jadi setelah jam 9 itu maka kita sambung dengan sorof. Tapi untuk kali ini karena ada sesuatu hal maka kita majukan ya. Kita majukan. Nah, pertemuan sebelumnya halaman 20 tentang tasrif usul. Kita membahas sorof ya. Salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang penting saudara kembarnya nahu, yaitu ilmu sorof. Kita membahas tentang tasriful usul, tasrif usul. Halaman 20. Nah, tasrif kan itu perubahan atau pecahan. Jadi tasrif itu seperti ini. Misalnya jalasa. Jalasa. Apa tasrifannya? Nah, baru antum sebutkan jalasa, jalasa, jalasu, jalasat sampai habis. Itu namanya tasrifannya, perubahannya atau pecahannya. Jalasa, jalasa sampai 14. Ya. Kemudian mudhari'nya. Apa tasrifannya mudhari'nya? Ya jelisu, ya jelisani, ya jelisuna. Nah, itu namanya tasrifan. Itu namanya tasrif. Ketika ditanya apa tasrif dari jalasa? Jalasa, jalasa, jalasu sampai habis. Apa tasrif dari ya jelisu? Ya jelisu, ya jelisani, ya jelisun sampai habis. Nah, kemudian itu mana tasrif. Kemudian usul. Apa makna usul? Nah, usul itu dasar. Sebagaimana di buku, usul itu adalah dasar. Maka pecahan dasar kalau digabungkan, pecahan dasar atau tasrifan dasar. Nah, kalau kita gabungkan tasriful usul, mana penghapusnya? Nah, kalau tasrifan saja, misalnya tasrifkan jalasa, 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 jalasu. Tasrifkan ya jelisu, ya jelisani, ya jelisuna. Nah, itu namanya tasrifan. Namun ketika tasrif usul, nah digabungkan. Nah, tasrif usul. Nah. Contoh, sebutkan tasrif usul dari jalasa. Maka bukan jalasa, jalasa, jalasu, bukan itu. Itu cuma tasrifan saja. Kalau tasrifan, tasrif usul, maka jalasa ya jelisu, julusan, jalisun, majlusun, ijlis sampai habis. Jadi tasrif usul itu menyebutkan tasrifan yang pertama tiap jenis sorof. Ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari, ini masdar, isim fa'il, isim maf'ul, ijlis, fi'il amar, dan seterusnya. Ini kan semua jenis sorof, tapi yang disebutkan tasrifan pertama, digabungkan semuanya. Jalasa, yajlisu, julusan, jalisun, majlusun, ijlis, la tajlis, majlisun, majlisun, mijlasun, julisa, yujlasu. Itu namanya tasrif usul. Kalau apa tasrif dari jalasa? Bukan tasrif usul, cuma tasrif saja. Maka jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna. Apa tasrif usul dari jalasa? Jalasa ya jelisu, julusan, jalisun, majlusun, ijlis sampai habis. Nah, itu namanya tasrif usul, menyebutkan semua jenis tasrifan. Tapi yang disebutkan tasrifan yang pertama saja. Apa tasrif usul dari doroba yadribu? Maka
Daraba yadribu darban, daribun madrubun, idrib la tadrib, madribun madribun, midrabun, duriba yudrabu. Nah, itu namanya tasrif usul. Kalau ditanya apa tasrif dari idrib? Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Itu namanya tasrif saja. Tapi kalau tasrif usul baru menyebutkan semua jenis sorof, tapi yang disebutkan tasrifan yang pertama. Kalau qatala, qatala, yaqtulu, qatlan, qatilun sampai habis. Nah, itu namanya tasrif usul. Nah, sebagaimana di buku, tasrif usul berjumlah 12. Fa'ala, fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Fa'ala namanya fi'il madhi ma'ruf. Nah, halaman 20 langsung. Adab masih murojaah. Adapun nama ke-12 kata tersebut kan tadi fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, fa'il. Itu semua jenis tasrifan. Nah, dirincikan fa'ala disebut fi'il madhi ma'lum halaman 20 atau fi'il madhi ma'ruf. Kata kerja untuk bentuk lampau. Maksudnya lampau ini apa? Sudah terjadi. Nah, kata kerja telah terjadi dalam bentuk aktif. Aktif maksudnya apa? Pelakunya diketahui. Aktif maksudnya pelakunya diketahui. Nah, ketika contoh kita sebutkan jalasa. Telah duduk. Pasti kita bertanya, yang duduk siapa? Nggak mungkin telah duduk tidak ada pelakunya. Nah, maka namanya kan maklum. Maklum pelakunya. Nah, maklum pelakunya, diketahui pelakunya. Oh, yang duduk Muhammad. Nah, baru kita tulis Muhammad, Muhammadun. Tidak mungkin ada kata kerja fi'il yang maklum, tapi pelakunya nggak ada, nggak mungkin. Pasti ada. Sama kayak langit, bumi, mungkin kada ada penciptanya. Pasti ada. Yang sederhana aja nggak mungkin. Kayak pulpen, ini tauhid. Pulpen tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, pasti ada yang mengolah. Tukang misalnya. Apalagi alam semesta, matahari, langit, bumi, teratur lagi perputarannya, hujan teratur. Tidak mungkin tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menciptakan, nggak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Nah, sama seperti fi'il maklum. Pasti ada pelaku. Tidak mungkin perbuatan tidak ada pelaku. Contoh kita melihat terbang, apa namanya nih? Penghapus. Terbang dengan sendirinya, enggak. Ada jin ternyata. Berarti pelakunya siapa? Jin. Enggak mungkin terbang dengan sendirinya. Ada yang melakukan itu. Ya. Nah, terus, jadi fa'ala namanya adalah fi'il madhi ma'lum. Fi'il kata kerja. Jadi kalau ana terjemahkan secara harfiah, fi'il kata kerja, madhi telah lalu, maklum pelakunya ada atau diketahui. Itu jadi namanya itu sesuai dengan maknanya. Fi'il perbuatan. Itu madhi ya. Madhi berarti telah lalu. Maklum pelakunya diketahui atau disebutkan. Nah, kemudian fi'il madhi maklum ada berapa tasrifannya? Itu ada 14. Semua fi'il madhi total tasrifannya, pecahannya ada 14. Ini fa'ala kita kiaskan ke gosala, membasuh. Gosala, gosala, gosalu, gosalat, gosalata, gosalna. Sampai 14, sampai habis. Kiaskan ke fi'il yang lain, mau gosala kah, qatala kah, qara'a kah, fataha kah, sama. Nah, yang kedua, jenis tasrif usul. Namanya fi'il mudhari maklum. Fi'il kata kerja. Mudhari sekarang atau akan datang.
Maklum pelakunya ada. Nah, ini sesuai dengan namanya. Fi'il, kata kerja atau perbuatan. Mudhari, sekarang atau akan datang. Maklum, diketahui pelakunya. Nah, maka fi'il mudhari maklum ini sama dengan madhi, ada 14. Itu kan yaf'ulu, seperti yaktulu. Maka yaktulu yaktulani, yaktuluna, taktulu taktulani, yaktulna, sampai habis. Kemudian masdar. Nah, masdar itu tasrifan yang ketiga. Masdar fa'lan disebut masdar taukid. Masdar itu secara harfiah artinya sumber kata. Karena sebagian ulama mengatakan asal kata itu masdar, bukan fi'il madhi. Ya. Tapi penulis memilih fi'il madhi. Antara ulama Kufah dengan ulama Basrah. Jadi fa'lan disebut namanya masdar. Nah, terjemahnya bagaimana? Kan kalau jalasa telah duduk, yajlisu sedang atau akan duduk. Nah, kalau julusan pang artinya apa? Nah, bukan kedudukan, cuma duduk. Kalau dorban, memukul atau pukulan. Mana tadi? Jalasa yajlisu julusan. Nah, kalau masdar untuk yang 3 huruf fi'il madinya, ana ulang, masdar yang fi'il madinya 3 huruf maka berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan, harus buka kamus. Kalau jalasa masdarnya julusan. Kalau doroba bang? Dorban. Nah, kalau ghafara, gufronen atau maghfiratan. Kalau halaka, binasa, bukan halkan, bukan hulukan, halakan masdar. Maka kalau masdar yang fi'il madinya 3 huruf beda-beda, harus buka kamus. Kemudian kita ingat. Nah, julusan artinya ya cuma duduk. Nah, artinya cuma duduk. Ya. Nah, namun artinya cuma duduk. Jangan diartikan telah duduk. Kalau telah duduk fi'il madi. Jangan diartikan sedang duduk. Itu juga fi'il madi. Jangan ada domir, dia, saya, jangan. Domir itu fi'il madi dan fi'il mudhari. Maka kalau masdar tidak ada domir. Jadi catatannya, masdar itu 1, jangan diterjemahkan ada masa. Telah lalu, sekarang, akan datang, jangan. 2, jangan diterjemahkan ada domir. Saya, kamu, enggak. Itu fi'il yang ada. Kalau ini kan isim pakai tanwin, maka tidak ada domir. Apa terjemahnya? Cuma duduk. Julus cuma duduk. Contoh, duduk di masjid niat iktikaf berpahala. Duduk di masjid dengan niat iktikaf berpahala. Apa bahasa Arabnya duduk di masjid? Bahasa Arabnya ini kenahu sih. Al-julusu memakai alif lam menjadi mubtada. Al-julusu fil masjidi biniyatil i'tikaf yusabu. Nah, ini panjangnya. Tapi pokok pembahasan kita al-julus. Ini kan pakai tanwin. Ketika pakai tanwin maka bisa pakai alif lam. Paham ya? Al-julu, maka ini masdar. Apa terjemahnya? Duduk di masjid. Jangan diterjemahkan telah, sekarang, akan, dia, jangan. Cuma duduk. Nah, namun tadi penulis masdar taukid. Nah, sebenarnya makna julus ini tidak hanya taukid saja. Ini kan bukan makna taukid. Taukid itu penekanan, penguat. Diartikan dengan sungguh. Ini kan nggak kita artikan sungguh, cuma duduk. Nah, kalau masdar taukid itu, ini kenahu, kita belum sampai namanya maf'ul mutlak. Isim nasab yang keberapa ada namanya maf'ul mutlak. Contoh, jalastu julusan. Nah, jalastu julusan. Ana ingin menerangkan sebagaimana penulis masdar taukid.
Taukid artinya penguat makna. Jadi orang yakin karena dia memakai masdar taukid. Ini masdar dan fungsinya taukid. Tapi harus polanya seperti ini ya. Sebelumnya ada fiilnya. Ini di nahwu sih pembahasannya. Maksud anak ingin menjelaskan masdar taukid. Apa artinya jalas tu julusan? Saya telah duduk sebenar-benar duduk. Nah, maka maknanya masdar taukid. Ini masdar dan fungsinya penguat. Makanya ana terjemahkan saya telah duduk dengan sebenar-benar duduk. Artinya duduknya memang nahap duduknya, bukan mengawang-awang, tapi benar-benar duduk. Itu maksud dari penulis masdar taukid. Taukid penguat. Namun anak katakan tidak semua masdar itu fungsinya taukid. Ada yang bukan taukid, itu nanti di nahwu pembahasan. Contoh ini bukan taukid, ini mubtada. Maka maknanya cuma duduk di masjid, bukan sebenar-benar duduk. Ya, terus itu masdar ya. Dan masdar ada 3 tasrifan. Misalnya julusan, julusaini, jalasatin. Itu nanti ya, pecahan-pecahannya nanti. Yang jelas dia punya 3 tasrifan. Kemudian isim fa'il. Namanya isim fa'il. Nah, fa'il, isim fa'il. Disebut isim fa'il namanya. Apa isim fa'il itu? Yang berbuat atau pelaku suatu perbuatan. Nah, doroba apa isim fa'ilnya? Abu Akila? Dikiaskan dengan fa'ilun menjadi? Doribun. Kalau jalasa apa, David? Jalisun. Qatala? Qatilun. Rosyada? Rosyid, nama orang. Isim fa'il. Rosyid, Rosyidun. Hafidho? Nama anak. Hafidhun, isim fa'il, nama anak. Isim fa'il. Nah, itu. Jadi isim fa'il ini maknanya apa? Yang berbuat. Contoh, siapa yang mukul? Nah, yang mukul bahasa Arabnya apa? Doribun. Siapa yang duduk? Jalisun. Siapa yang makan? Akilun. Akala kan makan, akilun yang makan. Itu isim fa'il. Digunakan untuk pelaku. Isim yang digunakan untuk pelaku. Siapa yang mukul? Yang mukul. Nah, yang mukul itu isim fa'il, doribun. Yang membunuh. Qatala qatilun. Yang membaca. Qori'nya siapa? Itu isim fa'il. Siapa qori'nya, Jar? Qori' yang membaca siapa? Itu isim fa'il dari qara'a. Qori'un fa'ilun, yang membaca, isim fa'il. Nah, isim fa'il ada 6 tasrifan. Nanti kita akan bahas itu. Kemudian yang berikutnya namanya isim maf'ul. Nah, kalau maf'ul itu yang kena perbuatan. Doribun yang memukul, madrubun yang dipukul. Nah, ya, yang mukul siapa? Yang dipukul siapa? Yang mukul doribun, yang dipukul madrubun. Antum harus bisa mengkias. Kan maf'ulun. Tambahan mim dan waw. Tambahan itu selain fa'ala. Kalau fa'ala kan asli, maka mim dan waw tambahan. Nah, tambahan itu selalu ada. Kalau huruf aslinya berubah-ubah. Kalau jalasa apa? Mimnya dan wawnya ada. Majlusun. Kalau doroba? Madrubun. Nah, mim dan wawnya ada. Jadi huruf tambahan itu selalu disebut. Kalau huruf asli, fa'ala, doroba, dia berubah-ubah. Kalau qatala? Nah, maktulun. Maktulun. Qara'a? Wow. Makru'un. Nah. Makru'un. Fataha. Maftuhun. Mim dan waw selalu ada huruf tambahan. Maftuh kan ada nama orang.
mantan Menteri Agama Maftuh Basuni. Maftuh isim maf'ul. Maftuh. Nah. Jadi kalau isim fa'il itu pelaku. Isim maf'ul yang kena perbuatan. Yang mukul siapa? Yang dipukul siapa? Yang mukul doribun. Yang dipukul madrubun. Nah. Yang membunuh siapa? Yang dibunuh siapa? Yang membunuh qatilun. Yang dibunuh kan korban nih. Maf'ul korban yang kena perbuatan. Yang membaca siapa? Qari. Yang dibaca? Yang dibaca itu berarti Al-Qur'annya. Maftuh yang membuka siapa? Buka pintu. Fatih. Nah, maka Fatih banyak nama orang. Fatih bisa maknanya membuka atau yang menaklukkan. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami taklukkan. Sang penakluk, sang pembuka negeri. Misalnya kita membuka negeri dari orang kafir. Itu Fatih yang menaklukkan. Makanya banyak nama orang Fatih. Isim fa'il. Yang ditaklukkan, yang dibuka negerinya bahasa Arabnya apa? Maftuhun. Isim fa'il qatil yang membunuh, isim maf'ul maktul yang dibunuh. Intinya isim maf'ul yang kena perbuatan. Memuji bahasa Arabnya hamida yahmadu. Yang memuji Hamid, nama orang banyak. Yang dipuji Mahmud, banyak nama orang Mahmud. Hamid yang memuji, Mahmud yang dipuji. Mahmud. Kemudian yang berikutnya fi'il amar. Ini bagian dari tasrif usul ya. Bagian dari tasrif usul yang berikutnya namanya fi'il amar. Nah, fi'il amar apa? Perintah. Kata kerja maknanya perintah, menyuruh. Kita menyuruh anak kita makan, Pang. Pukul nyamuk. Pergi kamu. Kita menyuruh itu nah. Menyuruh menggunakan fi'il amar. Ana menyuruh antum tulis di papan tulis. Nah, tulis itu berarti fi'il amar. Ya. Nah, contohnya ini uf'ul ya. Jadi fi'il amar itu sudah Ana jelaskan. Ain fi'ilnya harus mengikuti ain fi'il mudhari. Ringkasnya saja, fi'il amar adalah perintah dan dia memiliki 6 tasrifan, 6 pecahan. Jadi ini kan uf'ul. Yang fi'ilnya bunuh, selain bunuh apa ya? Kata liak dulu. Nasorian suruh menolong. Ada kucing tenggelam. Tolong kucing. Bahasa Arabnya apa? Unsur. Unsur al-qitto. Unsur. Tolonglah. Kalau Ana menyuruh 2 orang laki-laki menolong, bukan unsur. Tapi tasrifan kedua, unsuro. 4 orang. Antum. Ada misalnya kucing, tolong. Kalian tolonglah. Unsuru. Jadi, fi'il amar itu tergantung yang disuruh ini berapa orang, dan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan beda. Kita menyuruh seorang laki-laki tolonglah unsur. Kita menyuruh seorang perempuan tolonglah unsuri, beda. Nah itu nanti dibahas di pembahasan berikutnya. Intinya fi'il amar adalah perintah. Setelah fi'il amar namanya fi'il nahi. Nah kalau amar memerintahkan, kalau nahi melarang. Pukullah fi'il amar, jangan pukul fi'il nahi. La tadrib ya. Jangan bunuh, la taqtul. Itu nanti kita akan bahas. Yang jelas fi'il nahi melarang, mencegah. Kalau amar menyuruh, lawan dari amar apa? Melarang. Buka, jangan buka. Baca, jangan baca. Nah, pola fi'il nahi sama dengan fi'il amar. Tasrifannya ada 6. Ujung katanya perubahannya sama. Jadi ujung katanya sama perubahannya. Contoh, uktul, uktula, uktulu. La taktul, la taktula, la taktulu. Ujungnya sama. Tasrifannya pun ada 6, maknanya sama.
3 yang pertama laki-laki, 3 yang kedua perempuan. Terus sama juga dengan isim maf'ul. Isim maf'ul itu ujungnya sama dengan fi'il isim fa'il. Isim maf'ul sama dengan isim fa'il. Contoh, daribun, daribani, daribuna. Madrubun, madrubani, madrubuna. Jadi yang sama itu isim fa'il, isim maf'ul, itu sama ujungnya. Tasrifannya pun 6. Fi'il amar, fi'il nahi, tasrifan 6, ujungnya juga sama. Jadi kalau antum hafal isim fa'il, otomatis isim maf'ul hafal. Karena ujungnya sama. Antum paham isim fa'il, daribun, daribani, daribuna, daribatun, daribatani, daribatun. Isim maf'ulnya madrubun, madrubani, madrubuna, madrubatun, madrubatani, madrubatun. Ujungnya sama. Antum hafal uktul, fi'il amar. Uktul, uktula, uktulu, uktuli, uktula, uktulna. Nahinya la taktul, la taktula, la taktulu, la taktuli, la taktula, la taktulna. Ujungnya sama. Kemudian maknanya jangan, la tadrib, bukan tidak ya. La di sini la nahi namanya, bukan la nafi. Karena ada la nafi artinya tidak. Tapi ini nahi artinya jangan. La itu ada banyak. Ada la nafi artinya tidak, la ilaha illallah tidak ada, bukan jangan. Tapi kalau la di sini nanti kita akan bahas cara membedakannya, maka itu maknanya jangan. La tadrib, jangan pukul. La tankah, jangan nikah. Sudah 4 tambah 5 kan kada boleh. Dan seterusnya, maka harus artinya jangan bukan tidak ya. Nah, kemudian setelah fi'il nahi, isim zaman maf'alun. Namanya isim zaman. Coba kiaskan ke fi'il yang lain. Jelas saja. Qatala, sesuai dengan qatala yaqtulu ya. Nah, kan fa'ala yaf'ulu di situ contohnya. Qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu qatlan. Yaqtulu qatlan. Qatilun. Maqulun. Ada 12. Ini namanya isim at-tasrif usul. Uqtul. La taqtul. Maqtalun. Ada 2 sama ya. Hah? Innahu. Kenapa? Oh, sudahlah. Yuk, tahu. Nah, tasrif usul ini namanya. Mentasrifkan semua jenis sorof, tapi tasrifan pertama. Qatala, yaqtulu, qatlan. Nanti nama-namanya fi'il madhi ma'ruf, mudhari ma'ruf, masdar ya. Qatala, yaqtulu, qatlan, qatilun, maqtulun, uqtul, la taqtul. Nah, sampai di sini namanya isim zaman. Isim zaman. Ini isim makan. Makan ini bukan makan bahasa Indonesia, bahasa Arab tempat artinya. Makan tempat. Miqtal isim alat. Isim alat. Qutila fi'il madhi ma'lum, majhul afwan. Fi'il madhi majhul. Fi'il kata kerja, madhi telah lalu, majhul, pelakunya majhul. Kada ketahui. Nah, cuma bedanya itu dengan ma'lum. Kemudian yuqtalu mudhari majhul. Nah, sisanya cuma ini. Nah, isim zaman kita baca. Ini yang diputar-putar sorof. Ini yang diputar-putar kita tasrifan, memaknai bagaimana isim zaman.
dalam kurung waktu melakukan suatu perbuatan. Waktunya kapan? Masanya kapan? Artinya waktu melakukan. Contoh, kan fa'ala artinya melakukan. Maka isim zamannya waktu melakukan. Nah, contoh qatala. Qatala artinya membunuh kan? Kalau maktal, waktu membunuh atau waktu pembunuhan. Itu isim makan, masuknya isim makan. Jadi zaman itu kalau nasoro kan menolong. Kalau mansor berarti kapan dia menolong? Waktu menolong. Terjemahnya waktu menolong. Matla. Ketika Ramadan, Sya'ban. Ini sudah hilal terlihat nggak? Ada istilahnya matla. Matla itu tola'a terbit. Matla waktu terbit. Waktu terbit matahari kapan? Waktu terbit bulan, kelihatan bulan, nampaknya bulan kapan? Itu isim zaman. Waktu terbit matla. Nah, sampai terbitnya matahari. Itu bukan isim zaman, itu namanya masdar mimi, ada lagi. Intinya inilah. Ini dulu bahwa isim zaman. Jadi kan qatala membunuh, maka isim zaman waktu membunuh. Tola'a terbit, matla waktu terbit. Ya. Apalagi fataha, maftah tempat membuka. Waktu membuka. Kan zaman artinya masa atau waktu. Tinggal antum terjemahkan. Maktal waktu membunuh, mansor waktu menolong. Nah. Maktal tasrifannya sama ya. Namun yang pertama nama isim zaman, yang kedua isim makan. Tasrifannya sama, cuma 3. Sama lagi, bentuknya sama. Maktalun, maktalani, maqatilu. Itu sama, maktalun, maktalani, maqatilu. Tapi boleh digunakan isim zaman, boleh digunakan isim makan. Nah, kita menentukan ini zamankah, makankah, maka harus tahu konteksnya berbicara tentang apa. Menyembelih, bahasa Arabnya zabaha. Tempat menyembelih, tempat menyembelih, tempat memotong, bahasa Arabnya mazbah. Mazbah. Tempat motong di mana nih? Di halaman masjid misalnya. Di belakang masjid. Nah, Ainal madbah, di mana tempat menyembelih? Ini parak nih. Maka bahasanya madbah, tempat menyembelih. Waktu menyembelih Bang, kapan waktunya? Mata madbah, kapan waktu menyembelih? Nah, David bisa dipahami? Bisa. Iya, jadi zabaha menyembelih. Jadi mim ini huruf tambahan. Qatala huruf asli yang selalu ada tuh huruf tambahan, maka tambahin mim aja. Mim kan huruf tambahan. Madbahun, qatala maktalun, nasara mansorun, ya, dan seterusnya. Tola'a matlaun. Nah, jadi maktal isim makan, tempat. Kalau zabaha kan menyembelih, madbah tempat menyembelih. Apalagi mansor tempat menolong. Tempat menulis, kataba apa kataba? Menulis loh. Maktab, makanya meja. Maktab meja. Itu isim makan. Tempat menulis, meja. Tempat laptop ya meja juga namanya. Biasanya kan meja untuk menulis. Jadi maktab itu isim makan. Artinya apa? Tempat menulis, yaitu meja. Nah. Miktal, isim alat. Alat ya alat. Kalau membunuh berarti alat membunuh. Nah. Kalau mizbah, zabah menyembelih, mizbah alat menyembelih. Nah. Bukan misbah, itu mis lampu artinya, misbah. Minsor alat
menolong. Nah, dan seterusnya. Jadi zaman waktu menolong, masa menolong, maktal, mansar, tempat menolong, tempat membunuh, tempat menyembelih, mizbah, alat menyembelih, minsar, alat menolong, midrob, alat memukul, dan seterusnya. Kutila, nah kan kalau qatala telah membunuh, kalau kutila telah dibunuh. Mana pelakunya? Tidak diketahui. Kan majhul, fi'il kata kerja, madi telah lalu, majhul pelakunya tidak diketahui, tidak ada. Contoh duriba Muhammadun, Muhammad dipukul. Nah dari konteks itu antum tahu nggak yang mukul siapa? Duriba Muhammadun, Muhammad dipukul. Mana pelakunya? Tidak ada. Nah tidak ada pelakunya namanya majhul. Maka dinamakan duriba itu fi'il madhi majhul. Nah, fi'il madhi majhul itu ujung tasrifannya sama dengan maklum. Makanya kalau antum paham hafal madhi maklum, majhul hafal. Contoh, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, duriba, duribu, duribat, duribata, durib. Nah, ujungnya sama. Ya. Nah, nyaman kalau tahu. Majhul ya, majhul. Darabtu artinya apa? Abu Akila darabtu. Darabtu mukul. Tu itu artinya apa? Aku telah memukul. Kalau duribtu itu sebagai pelaku dia. Kalau majhul sebagai yang kena korban, yang kena. Berarti duribtu apa? Yang orang yang dipukul. Aku telah dipukul. Kalau darabtu, aku telah memukul. Duribtu, aku telah dipukul. Yang mukul kan? Dia, kalau yang ini kalau yang Ya. Kalau fi'il madhi ma'lum memukul, majhul awalnya dipukul. Makan dimakan, menolong ditolong, nasara menolong, nusira ditolong. Qatala membunuh, kutila dibunuh. Kutilal kharrasun di Al-Qur'an ada. Nah, mudhari majhul, nah sama mudhari fi'il kata kerja, mudhari sekarang atau akan datang. Majhul pelakunya tidak ada. Ujungnya sama dengan maklum. Perhatikan yansuru, yansurani, yansuruna. Menjadi yunsoru kan? Majhulnya yansuru, yunsoru, yadribu, yudrabu, yaktulu, yuktalu. Ujungnya sama. Yaktulu, yaktulani, yaktuluna. Yuktalu, yuktalani, yuktaluna. Ujungnya sama. Cuma maknanya saja beda. Menjadi di. Paham sampai di sini? Itu namanya tasrif usul. Ya. Nah, terus kita baca tadi, kita teruskan. Disebut isim zaman maf'al waktu melakukan suatu pekerjaan, artinya waktu melakukan. Kalau nasara kan menolong, mansor waktu menolong, maktal waktu membunuh, dan seterusnya. Kemudian yang tasrifan sama dengannya namun maknanya berbeda, isim makan. Jadi isim makan dan zaman sama. Tempat melakukan, maka makta tempat membunuh, kan qatala membunuh, maktal tempat membunuh, mansor tempat menolong, zabaha menyembelih, mazbah waqat tempat menyembelih. Kemudian mif'al, tadi kan maf'al, sekarang mif'al, itu isim alat. Maka minsor alat menolong, miktal alat membunuh, dan seterusnya ya. Kemudian fu'ila, duriba, kutila disebut fi'il majhul, madhi majhul. Kata kerja bentuk lampau dalam bentuk pasif. Pasif itu pelakunya tidak diketahui. Artinya telah diperbuat. Kalau duriba telah dipukul.
nusira telah ditolong, dan seterusnya. Dan ada 14 pecahan. Kemudian yang terakhir, fi'il mudhari majhul. Fi'il kata kerja mudhari yang sekarang atau akan datang, majhul pelakunya tidak ada. Dan sama memiliki 14 tasrifan. Kita baca keterangannya. Silakan catat dulu. David, Masya Allah. Catatkah? Ya. Terus keterangan. Nah, David, halaman 22. 1. Pada dasarnya, satu kata dalam bahasa Arab dapat ditasrif atau diurai menjadi 12 pola atau wazan seperti di atas. Ini tasrif usul ya. Keterangan 1 ini berbicara tentang tasrif usul. Jadi jalasa, yajlisu, julusan, jalisun, majlusun, ijlis sampai 12. Dari 12 pola dapat ditasrif atau dipecah lagi menjadi sejumlah 92 kata. Jadi tasrif usul kan 12. Kalau qatala, yaqtulu, qatlan, qatilun. Nah, setiap tasrifan itu, pecahan itu memiliki pecahan lagi. Qatala ada 14. Fi'il madhi ada 14. Mudhari ada 14. Berapa sudah? 28. Masdar 3, 31. Isim fa'il 6, isim maf'ul 6. 12 tambah 31? 3. Fi'il amar, fi'il nahi 6, 12. 67. Isim zaman, isim makan, isim alat 9. 33 kalau 9 kali tadi berapa? 67. 6. Tambah 22. Tambah 28. Kan sisanya madi dan mudhari majhul 14 28. Ya 92 lah intinya. Kalau jadi tasrif, nah ini kan tasrif usul. Cuma 12. Tapi pecahan setiap ini ada pecahannya. Ini 14, 3, 6, 14. Semuanya ada 92. Nah, tasrif usulnya saja ada 12. Namun tiap tasrif usul ini 14 tasrifan. 14 tasrifan. 3, 6, 14. Semuanya 90 berapa tadi? 2. Tapi gampang kalau kita sudah bisa ujungnya itu, bisa insya Allah gampang. Nah, tasrif yang pertama disebut tasrif usul. Yang 12 tadi namanya tasrif usul. Kemudian tasrif yang kedua, nah, tasrifan qatala sampai habis. Tasrifan yaqtulu sampai habis. Namanya tasrif far'i. Jadi misalnya, apa tasrif far'i dari jalasa? Jalasu. Apa tasrif usul dari jalasa? Jalasa, yajlisu, julusan, jalisun. Itu namanya tasrif usul. Contoh qatala nih, qatala. Apa tasrif usul dari qatala? Qatala, yaqtulu, qatlan, qatilun, maqtulun, uqtul, la taqtul, maqtalun, miktalun, qutila, yuqtalu. Apa tasrif far'i dari maqtul? Maktulun, maktulani, maktuluna, maktulatun, maktulatani, maktulatun. Ini nanti ada di pertemuan selanjutnya. Nah, ini yang kita belajar mengkias. Kalau qatala, apa isim maf'ulnya? Maktulun, tasrifkan, kata anak. Apa fi'il amar dari qatala? Uktul, tasrifkan. Nah, itu yang kita belajar sama-sama nanti. Kita tasrif berjamaah ya. Nah, kemudian 2. Keterangan kedua, jadi mengetahui satu kata dasar saja sekaligus akan mengetahui 90 kata jadian yang berasal dari satu kata dasar tersebut. Contoh fi'il madhi ini. Dari qatala
itu kita sudah tahu tasrif usulnya apa. Tinggal mengkias. Qatala yaqtulu qatlan qa. Nah, satu kata saja bisa mewakili seluruhnya. Asal paham cara mentasrifkan tasrif usul. Ada caranya nanti. Ya, nanti kita bahas. Maka hal itu akan, nah, kalau kita sudah tahu satu saja fi'il madinya tahu, dan tahu cara mentasrifkan tasrif usul. Nah, maka hal itu akan mempercepat untuk memperkaya perbendaharaan kata. Nah, dari contoh kalimatnya tadi nasoro. Antum faham cara mengkiaskan kepada tasrif usul, maka antum perbendaharaan kata antum banyak. Karena dari nasoro itu timbul yansuru, timbul nasron, nasirun, mansurun, unsur, latan, dan seterusnya. Dari kata nasoro. Ada nama orang Nasron, Nasrullah. Itu masdar, penolong Allah, masdar. Nasrun, itu masdar. Ada nama orang Nasir, isim fa'il yang menolong. Ada nama orang Mansur yang ditolong. Mansur yang ditolong. Nah, itu isim maf'ul. Kita bisa mengolah-olah kata dengan satu kata saja. Nah, di samping itu, nah, juga akan mampu menerjemahkan Al-Quran. Isim fa'il, isim maf'ul, di. Nah, kita tahu, kalau fi'il madi, tahu tasrif cara menerjemahnya. Nah, dari belajar sharaf itu kita bisa menerjemahkan dengan benar. Sesuai yang kita pelajari. Kalau fi'il amar kan perintah. Antum cari jadi kamus fi'il amar nggak ada. Karena di kamus itu yang disebutkan fi'il madi, mudhari, dan masdar. Fi'il amar membikin sendiri. Kalau kita tahu kaidahnya membikin sendiri. Nah, nggak ada antum apa ini iftah di kamus kerja iftah. Yang ada fathah yaftahu fathan ya. Dari sharaf lah kita bisa menerjemahkan. Iftah bukalah. Ya, bukan telah membuka, salah. Iftah bukalah. Fi'il amar. Atau hadis dengan tepat sesuai dengan pola kata itu sendiri. Nah, jadi dari sharaf lah kita bisa memahami dengan benar. 3. Kata-kata lain seperti abada, qatala, nasara dapat ditasrif seperti di atas. Kan tadi penulis fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kalau abada, kalau sama nasara misalnya. Nasara yansuru, nasron, nasirun, mansurun, unsur, la tansur sampai habis. Nanti kita mempelajari wazan sampai di sini ya. Sudah. Keterangannya sampai 3 aja lah. Ya. Ya. Oh contoh ya. Contohnya. Contoh dari kata nasara. Nah, halaman 23 kita selesaikan. Kan tadi fa'ala yaf'ulu fa'lan kan. Penulis mencontoh. Kita kiaskan ke yang nasara. Ya. Nasara yansuru, nasron, nasirun, mansurun, unsur, la tansur, mansurun, minsurun, nusirayun, sarun. Nah, adapun rinciannya sama dengan rincian tadi. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan. Tadi kalau menyuruh binian unsuri ya. Tolonglah aku, bahasanya tapi menyuruh binian. Oh, unsuri ni, ada tambahan ni aku. Unsuri ni, tolonglah aku. Itu berarti tambahan domir ni. Tolonglah dia. Kita menyuruh seorang antum misalnya. Abu Akila, tolonglah dia. Tolong Bang Sidin. Unsurhu. Hu itu dia. Tolonglah dia. Laki-laki. Unsurha. Kayak baitu, rumahnya baituhu laki-laki, perempuan baituha. Unsurhu, unsurha. Tolonglah kami. Misalnya kami berempat. Abu Akila, tolong kami. Misalnya kami kebanyakan nangkap iwak nih, Munjun, kata kamu bawa. Tolonglah, anak kan nyuruh antum 1 orang nih. Tolonglah kami, unsurna.
Tolong ya, kami unsur na, baituna. Rumah kami bukan baitun nahnu lah, tapi baituna unsur na, ya unsur na itu. Ada lagi? Kalau misalnya miftahu tuh yang sama lah sama yang Ya, nah, ya miftah kan artinya kunci ya, kunci beda. Kalau miftah itu ada alifnya, miftahun. Jadi itu isim alat, tapi ada penambahan alif. Itu di luar kebanyakan. Di luar kan kalau misalnya isim alat, miktal bukan miktal seperti miftah, tanya kan panjang. Enggak, itu di luar kebanyakan. Ini aja gini dulu bahwa isim alat itu mif'al. Alat memukul midrob. Alat membunuh miktal. Alat menolong minsor. Minsor, mif'azan mif'al. Kalau yang itu mif'azan aina fathah panjang. Mif'alun miftahun. Misbah itu bukan misbah sobahai. Kayaknya ada namanya jamid dan mushtaq. Kalau itu nahu, di nahu kita yang Ustadz Aceh nggak ada pembahasan itu. Yang mukhtarat ada. Jadi kata itu ada yang diambil dari kata yang lain, ada yang berdiri sendiri, tidak diambil dari kata yang lain. Nah kalau yang miktal ini diambil dari kotala, masjid diambil dari sajadah. Misalnya apalagi maktab diambil dari kata ba. Itu kan berarti namanya mustaq, diambil dari kata lain. Ada yang tidak diambil dari kata yang lain, seperti nama-nama binatang, asadun, singa, itu nggak diambil dari kata yang lain. Nah misbah itu walau alam, apakah dia mustaq atau jamid? Kayaknya dia jamid, tidak diambil dari kata yang lain. Walau alam. Maka bukan isim alat. Isim alat itu dia mustaq, diambil dari kata qatala, pecahan dari kata qatala atau fi'il madinya. Ya. Ada lagi? Berarti sebenarnya tasrif usul ini cuma masdar aja, harus di kamus yang lainnya kalau dikiaskan. Iya, dikiaskan. Kayak fi'il amar. Antum sampai mati fi'il nahi kan ada di kamus? Fi'il amar. Harus tahu kaidah cara membikinnya. Nah, disebutkan di kamus tuh madi, mudhari, masdar. Ya, itu yang biasanya yang disebutkan. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.